ibunya Ismail dalam Al-Quran? Kenapa kau jawab? Jawab dulu. Ini kau jawab. Jawab dulu. Sudah dijawab sama Daniel. Mengapa tidak ada nama istri Adam dan pernyataan salah itu di mana? Kejahatan itu di mana tertulis? Sudah cukup Daniel. Cuma dia hanya cari-cari doang. Jelas. Tuhan harus jelas. Menyalahkan orang salah sampai dibunuh itu harus ada kejelasannya. Nih. Kok apa Meka nih? Kamu baca ini yang saya kasih 1 Tawarik 9. Ya, saya udah baca ini. Saya udah baca. Ini juga tenang dulu supaya belajar juga teman-teman yang di bawah nanti ditanya lagi. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda ini sudah termasuk mereka semua telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Yang duanya baca bang. Yang duanya ini yang masuk di sini. Ini kalau masuk di sini. Jadi ada jawaban dari situ. Dan orang-orang yang duanya baca juga bang. Kenapa nih yang duanya? Bacalah sudah dijawab, sudah dari Tawarik 1 itu mereka dan duanya baca bang. Ini langsung pada ketetapannya sudah tahu dari kitab saya. Baca duanya. Kenapa kamu jawab aja siapa? Baca duanya, jangan malu untuk baca Bible. Kenapa kau sendiri lebih tahu? Kau lebih tahu kitab saya dari bukan itu bang, kita harus adil. Pernyataan dari 1 Tawarik itu mereka, 2 itu ada ketetapannya. Siapa mereka itu? Memang sekarang sudah dijawab dan dikasih dalilnya. Sekarang gantian. Mengapa nama istri Adam dan nama ibunya Ismail tidak ada di dalam Al-Quran? Kau jawab. Kenapa nama istri Adam? Kenapa nama istri Adam dan nama ibu Ismail tidak ada di dalam Al-Quran? Kau jawab. Saya lagi mencari ini. Berapa orang kalian di atas ini? Kenapa nama istri Adam dan ibunya Ismail tidak ada dalam Al-Quran? Kau jawab. Jawab dulu bang. Kau jawab, sudah dijawab sama Daniel kok. Daniel sudah kasih jawaban. Daniel sudah kasih dalilnya Alkitab. Sekarang kau jawab. Mengapa nama istri Adam dan ibunya Ismail tidak ada dalam Al-Quran? Jawabannya walau-walau. Jadi begini ya, dia memprotes kitab Taurat, kitab Musa diprotes. Kalau memang sudah dirubah-rubah, kenapa disuruh diimani? Itu kan kata kamu sudah dirubah-rubah. Kalau sudah dirubah-rubah, ngapain disuruh diimani? Itu jadi pertanyaan. Seharusnya yang sudah rusak dibuang di tempat sampah. Tetapi kalau sudah dirubah-rubah, gimana itu? Itu harus dibelajar, oke? Makanya di dalam keimanan kekristenan ini sangat konsisten. Iya dan amin. Ya, kitab kami. Nah, apa yang sudah tidak dilakukan ya sudah tidak mempunyai makna ya sudah tidak ditulis lagi untuk disuruh apa? Dijalankan. Tuh. Begitu maka. Jadi tadi Daniel sudah menjawab itu dengan benar ya. Dengan pasti udah benar. Tapi kan kalau kami juga paham. Jikalau kami menjelaskan lalu kalian terima, itu namanya murtad. Jadi kalian tetap apa? Bersikeras. Ya. Bill. Sainganmu ada, Bill. Living sudah muncul. Dia moderator enggak? Enggak toh? Enggak. Oh, aman. Jangan naikin, jangan. Ini apa lagi sih boy dinaikin lagi? Apa? Astagfirullah. Ya Tuhan Yesus tolong. Bang Daniel, shalom, kabar, salam sehat. Bang Jo ternyata di bawah. Shalom Bang. Wah ini luar biasa ini. Ini salah satu penyupport teman-teman apologet nih. Luar biasa. Gua kagak disupport Daniel, gua kagak disupport. Dari saya debater Kristen yang masih pakai akun Rasul Paulus ini. Gua nggak pernah disupport, gua belum disupport.
bir channel dia living bemuka bir. Bentar dulu, bentar ya Meka. Kau jangan di agamamu juga dibilang jangan menjadi manusia munafik Meka. Kau panik ketika ditanya, kau nyerocos nggak bisa jawab. Kau munafik, kau munafik. Apa itu munafik, Guru? Nggak tahu, tanya aja dia. Munaro sama si Taufik, Bang Living. Saya herannya gini, kok Natali dari tadi diam-diam, kok dia dapat gift? Oh, saya tahu, Bir. Itu koko aku ya, awas loh Mas Daniel. Selamat malam, Her. Kok tiba-tiba gelap? Di mana aku? Her, selamat malam. Kau Niko pilih kasih, aku kagak. Nggak ada suara, Her. Saya ganti dulu ya, Her. Nggak ada suara. Ketemu Tritunggal mah hancur ini sudah. Saya off cam. Kacau balau. Oh, baru gua tanya ya Bil ya, nama istri Adam, nama istri Ismail, belum lagi Hud Tadi kan- 42. Oke. Tadi kan Kamadanu mau baru apa dari bertanya apa? ini. Kamadanu. Ini ada Kamadanu. Oh, nggak ada suara Kamadanu. Selamat pagi subuh. Assalamualaikum. Ya, gimana? Udah jam 2. Ini kita main toleransi yang cantik sama satu negara Indonesia Kesatuan. Ya, Bang Living. Ya nggak Bang Living? Bang Billy. Suara abang ini Bang, suara nggak asing. Cuman akun baru kayaknya. Tapi suaranya nggak asing. Akunnya banyak Bang, tapi tidak bisa. Ya, akun banyak, tapi tidak bisa mencari cuan. Maklumlah, pengikutnya baru seitik. Di sini Bang. Siapa Bang? Thank you Koko. Siapa Bang? Bang Kamandanu siapa? Apa tuh Bang? Siapa? Bukan siapa-siapa Bang, judulnya Bang. Oh, siapa? Lanjut aja. Diskusi Bang yuk. Lu mau diskusi Bro, apa bro? kamu mau bertanya apa, Bro? Nggak usah kamu bilang mau Iya. diskusi itu apa, oke? Bertanya aja. Mau bertanya. Oh, saya kira mau diskusi. Udah lama. Lanjut aja, Bro. Dalam kehidupan ini, dasar kebenaran dalam suatu agama itu pegang itu dari sumber kitab sucinya ya. Bener nggak Bang? Oh, itu penilaian subjektif Bro. Itu penilaian subjektif kalau seperti itu. Penilaian yang adil itu penilaian yang harus objektif, jangan subjektif. Ya, Bukan Ya. dari manusia. dari kitab sucinya terus, Kamandanu ya, dari kitab sucinya terus. Sekarang bagaimana Kristen ini mengambil dia sembahyang hari Minggu itu di dalam kitab suci, adakah perintahnya dari Tuhannya? Bentar Kalau Living ya. kami di Yahudi dan Islam itu ada dalil-dalilnya. Yahudi hari Sabat, kami hari Jumat. Nah, Kristen ini apakah ada dari sumber pembenaran dari Tuhannya, perintahnya yang tertulis di dalam kitab sucinya masing-masing? Gitu loh Bang. Bentar, ini nanti kamu yang jawab itunya, Living, saya yang jawab ininya ya, bentar ya Bro. Bergantung kepada kitab sucinya, Bro. Apakah ya? Bentar Bang Jo, apa dari kitab sucinya agama Islam? Pasti Al-Quran ya Bro. Bergantung kepada Al-Quran, benar gak Bro? Kitab sucinya adalah Al-Quran, benar gak Bro? Benar. Oh, pertama Benar. itu Sumber hukum, Bro. Kenapa sudah bergantung kepada kitab sucinya? Kenapa kamu harus melihat hadis lagi? Di
dalam Islam itu sumber hukum utama itu di dalam Al-Quran, kedua ya hadis, ketiga ijtima ulama, seperti itu Bu. Loh, katanya bergantung kepada kitab sucinya. Betul, pernyataan kamu nih. Tapi kok kamu masih lihat lagi hadis, bro? Apakah hadis merupakan kitab suci? Bang Jo, pelan-pelan makannya Bang Jo. Ini mau mengelak ya, ada ditanya itu. Jawab dulu itu, baru nanti saya jelaskan. Dalam Islam itu sumber hukumnya itu ada 3, dari Al-Quran, hadis maupun ijtima ulama. Nah sekarang saya tanya tadi, awal pertanyaan saya masuk itu, di manakah perintah Tuhannya umat Kristen ini sembahyang hari Minggu? Jelas tertulis di Bible Anda. Itu loh, kami Muslim ada, Yahudi ada, Buddha ada, ya, Hindu ada. Nah Kristen ini Di mana Bang? Sekarang saya tanya Bang, Abang bilang kan di Yahudi ada, ya Bang. Di mana tertulis dalam kitab Yahudi Bang? Apa? Ibadahnya Bang. Hari Sabat. Ya Yesus di mana itu Bang dituliskan? Hari Sabat Di mana itu, ditulis Bang, itu Bang? Di mana itu ditulis? ada di perjanjian lama, di kitabnya orang Yahudi. Ya, perjanjian lama itu banyak Bang. Di mana tertulis? Di kitab Yahudi kan Abang bilang tadi. Di kitab Yahudi mana ada perjanjian lama Bang? Abang masuk angin Abang nih. Makanya kalau Abang belum tahu apa-apa, jangan sok tahu. Kalau kau jangan cerita tentang luasnya lautan. Kalau kau masih berenang di air comberan. Kitabnya orang Yahudi. Asik. Terjemahannya oleh Septuaginta Saya jawab, masuk. dengar baik-baik, dengar baik-baik ya. Kamu buka kisah, dengar baik-baik. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, kami berkumpul untuk memecah roti. Paulus berbicara kepada saudara-saudara di situ karena dia bermaksud untuk berangkat pada esok harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kami mengikuti ibadah apa yang telah dilakukan para rasul, yaitu pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama adalah hari Minggu. 1 Korintus 16 ayat 2 lagi Pak Amin. 1 Korintus 6 ayat 2 itu sudah ada. Sudah. Kitabnya Paulus. Kisah Para Rasul itu pikiran Lukas. Jangan Paulus dan Paulus. Kamu kenapa sih? Kamu kok sakit hati banget sama Paulus? Paulus tidak pernah membahas Islam, tidak membahas Nabi mulu. Selalu Paulus dan Paulus. Kisah Para Rasul itu Lukas. Itu Bang, santai dulu Bang. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Bergantung kepada kitab suci. Kenapa kitab sucimu Al-Quran kamu masih bergantung lagi kepada hadis? Apakah hadis itu adalah kitab suci? Apakah hadis itu adalah kitab suci? Apakah hadis itu kitab suci? Nanti giliran nanti ada orang bilang, kau sembarangan bilang kitab kami Kristen sampah. Giliran ada orang bilang kitabmu sampah, kau demo. Geruduk rumah orang. Nah. Selalu Paulus dan Paulus. Sakit hati banget sama Paulus. Bingung. Paulus nggak pernah kawin sama bocil 6 tahun. Ampun aku tutup kamera aku. Baik. Ketutup Abi. Gak apa-apa, Bel, Bang Jo aja yang ngebuka. Enak nih dengar diskusi sambil makan malam ya. Apa-apa. Jawab. Halo, Ini selamat pagi. Pagi teman. Bang Amin enak denger Pak udah kabur. sambil denger diskusi sambil apa ya, nyemil enak. Sambil minum air aki. Wah, aku udah terlalu lama. Kamadamu, saya cuma kasih tahu kamu ya. Kalau kamu menyentil Taurat, saya kan sudah bilang, saya tantang semua kalian untuk membuktikan bahwa satu kesalahan Rasul Paulus kamu temukan, saya mualaf. Cari yang paling pintar, itu aja. Jadi nggak usah besar mulut lah. Oke? Nah, kalau mau debat tentang Paulus, tentang hukum Taurat, hati-hati dengan saya. Kalau nggak pintar Jadi mundur. Bil, yang mantap itu besar rekening ya Bil.
besar. Ya kan? Besar mulut mana ada mantapnya? Ya kan? Karena waktu saya debat terakhir dengan Suma, saya bilang, kamu tahu Taurat nggak? Kalau nggak diam. Nah, itu guru mereka itu. Ya kalau mereka yang di belakang. Karena harus paham Taurat itu. Karena kalau nggak paham Taurat itu bicara Taurat, kayak orang bodoh gitu. Kalau saya paham. Mereka kita penyempurna kan bilang. Kalau saya paham tentang Taurat. Jadi kalau nggak paham Taurat baru menyatakan Paulus itu salah, aduh, kalian cuma hidup fitnah terus mempersalahkan Rasul kami. Kalau kalian seperti kami, seperti kalian, bagaimana itu Indonesia ini? Tolonglah saling menghargai ya teman-teman ya. Kisah para rasul dibilang Paulus kan, aduh. Karena Paulus ngelarang kawin sama bocil. Abi udah pada on cam semua, Bang Yo nanti on cam nih, off cam nih. Halo Tuh, Abi. saya ambil alih dulu ya sebentar. Kamandu, apa kesalahan Rasul Paulus? Coba kamu buktikan sama saya. Apa satu saja? Hukum datang langsung mengatakan bahwa hukum Taurat itu hukum sampah, tidak berguna. Sudah, saya mau minta tidak berguna bagimu. Diam dulu. Ya, saya mau minta kamu jelaskan apa arti Taurat menurut Islam. Taurat itu hukum Nabi Musa. Taurat adalah hukum Nabi Musa, betul? Ya, betul. Itu menurut Islam. Ini saya tanya menurut Islam. Ini menurut pengetahuan umum, bukan maksud agama. Saya tanya Taurat. Umum. Saya tanya arti Taurat menurut Islam. Yesus mengatakan sebelum runtuhnya langit bumi ini, Nggak bisa dialog kamu. Nggak bisa dialog dia. bisa. Dia otaknya masih di penggadaian, belum ditebus. Jadi apa yang saya tanyakan teman-teman itulah Muslim kalau saya tanya ya debat dengan. Makanya saya sudah nggak mau debat dengan Muslim. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Itu terjadi semua kepada siapapun kalau debat dengan saya. Bicara saya tanya apa, jawab apa. Nggak ada komunikasinya, itu nggak nyambung. Makanya saya capek. Ya. Maka ke Manado, kalau tetap ngotot, sudah dikasih jawaban, kau mau naik, kau tebus dulu otakmu di penggadaian. Kau lupa tebus otakmu di penggadaian. Kang Leman, kalau Kang Leman juga cuma besar dengan tempe dan tahu, otaknya tidak ada protein, tolong jangan bilang saya takut ya. Karena saya tidak mau bicara dengan orang yang nggak waras, oke? Begitu. Ini saudara kita ini. Saudari Tabuan itu saudari kayaknya cewek. Tabuan Gamar. Oke, selamat malam saudari. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Muslim atau Kristen? Muslim. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya kepada Abi. Ya, silakan. Halo Abi. Oh, saya? Ya Abi. Ya. Ya, saya ingin bertanya. Oh, gini. Saya baca dulu kitab suci kamu dulu. Sebelum kamu bertanya, ya saya baca dulu. Di surat kamu yang kelima, ayat 101. Ayat 101. Nanti baru saya jelaskan kepada orang Kristen, teman-teman saya, baru saya suruh kamu jawab begini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak tanya kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Jadi banyak tanya itu dosa. Ini di kitab suci kamu. Nah, saudara-saudaraku yang Kristen, kenapa mereka itu banyak tanya? Kenapa? Karena dia, sang nabi itu tidak bisa memberikan jawaban. Tentang sholat, itu baru tahun ke-12. Tentang puasa, itu 2 tahun setelah dia pindah lari dikejar-kejar, jadi buron. Setelah 2 tahun jadi buron, baru turun perintah puasa.
Jadi nggak bisa. Jadi nanya ini, dia bingung, apalagi bertanya tentang yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Alkitab. Jadi senangnya nanya. Tapi kalau ditanya balik nggak bisa jawab. Coba kamu tanya satu, kamu tanya satu, nanti saya balik lagi jawab ya. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, silakan. Ayo. Tanya. Apa pertanyaannya? Silakan tanya, Bu. Kamu nanya dulu. Oke. Menurut Abi, Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan sih? Saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu jawabnya. Kenapa? Oh, Karena nggak tahu. antara Bapak dengan 1-0. saya. Tapi yang jelas saya kenal Yesus hidup di dalam hidup saya. Itu yang saya kenal. Oh, Tentang berarti nggak tahu, hubungannya. nggak kenal ya? Bukan nggak tahu, ayatnya banyak. Berarti nggak kenal, Makanya udah. kamu, Dul. Imani Dengar saja dulu. berarti. Bukan masalah imani saja. Saya imani sudah menulis saja. banyak khutbah, saya menulis banyak Silakan menjawab. dan Bom banyak coba mencatat. orang isi alam jadi orang Kristen. Dul Komeng. Bom catat ya, bom ya. Mana Mungkin nggak Bom? berani menjawab. Ampun deh. Saya Sabar. ini Oke, ada Pak Bom di belakang kamu ya. Sekarang saya tanya kamu, menurut kamu Tuhan kamu itu siapa? Adu domba. Ya, Tuhan kamu namanya siapa? atau apa? Ya, saya nanya kamu, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Allah. Allah. Oh, kamu Muslim. Menurut kamu Muhammad itu nabi atau bukan? Ya, Nabi dan Rasul. Oke, sudah. Yang jelas Tuhan Yesus bagi saya adalah Bapa itu sendiri. Selesai kita. Saya bertanya sama Saifuddin, bukan bertanya Ya. sama kamu. Kenapa saya sudah jawab? Oh, berarti Saifuddin nggak bisa jawab. Oke, saya sudah jawab. kalau saya nggak bisa Bom jawab dan nggak mau menjawab, takut apa dia, urusannya dengan kamu? Saya kalah gitu. Kasihan deh lo. Saya sarapan dulu, saya sambil sarapan, saudara. Ayo, saya juga sarapan nih. Bapak. Oke, Jeff Colby, kamu naik ke sini. Jeff Colby mau bertanya apa? Jeff Colby. Mana Jeff? Jeff Colby ini Shalom. Anda mau bertanya? Bukan bertanya, itu saya mau meluruskan itu otak yang miring tadi itu. Bro, kamu sudah berapa lama jadi apologet lalu kamu mau meluruskan? Kamu itu tugas Bukan ini. belajar dulu Maksud saya keimananmu gini. sendiri. Oke? Saya Kristen. Kan bilang tadi membedakan surat Paulus itu tadi. Surat Paulus itu bukan kisah para rasul, itu kisah para rasul itu tulisan para rasul. Oke. Itu yang mau saya bilang sama Sekarang begini. tadi itu. Sebelum kamu menyerang mereka, saya mau uji dulu kamu. Ya, saya mau uji dulu kamu. Pintar nggak? Menurut Bukan, kamu, saya bukan kata menyerang. ya saya Bukan enggak. menyerang. Ya kan kamu mau meluruskan. Saya tanya dulu. Menurut kamu, kata rasul itu dari bahasa apa? Ya, Kata rasul itu dari bahasa apa? kalau rasul itu kan yang diutus oleh Yesus. Siapa yang bilang itu utusan Yesus kata rasul? Ya, Siapa yang bilang kata rasul? kok kata rasul maksudnya? Iya. Kata rasul dari bahasa apa? Bang Daniel Dabling. Nggak tahu kamu kan kata rasul? Ya. Oke, kata rasul kamu tahu nggak artinya? Dari bahasa apa? Etimologinya. Kalau kamu bilang utusan, apa bedanya kamu dengan yang baru turun? Sama. Saya jelasin ke kamu. Enggak gini, kalau rasul itu sebenarnya kan Saya jelasin ke kamu. itu berasal dari kata arsala itu yang sebenarnya. Ya sama kau dengan Muslim. Naikin RT6 lah, Bang Bill. Bukan begitu. Salah. Bukan nggak usah menghakimi kita, Bang. Saya Kita ajarin bukan kamu. menghakimi di sini. Saya ajarin kamu supaya kamu cerdas. Ya, jangan pendeta-pendeta Tritunggal juga belajar. Kata rasul itu bukan dari bahasa Arab. Kata rasul itu dari bahasa Semit. Ketika Rasul Paulus pergi ke Malta,
Mereka di sana menggunakan Arab. Saya nggak ada bisa bilang, nggak ada bilang bahasa Arab. dari tadi kamu bilang tadi bahasa apa tadi? Dari kata apa Rasul? Rasalah. Hah? Itu bahasa Arab, bro. Arsalah. Itu dari bahasa Arab itu, bro. Kok kamu mau bilang bukan dari bahasa Arab? Kamu Kristen kok pembohong juga? Ya, jadi gini bro, apa yang nanti brother, kalau brother nggak tahu itu dijelaskan itu benar. Jadi kalau kalian mengatakan itu utusan atau kalian bilang dari kata ini itu kalian harus belajar dulu. Ternyata memang benar. Dari kekristenan banyak yang nggak ngerti. Kalau kami mengatakan dari bahasa Yunani kalian akan bingung. Atau kalian dikatakan dari apostolos, kalian akan bingung lagi. Nanti belajar. Oh begitu ya Bang Bil. Terus Bang Bil jelaskan dulu dong. Nah itu kalau mau merendahkan diri untuk belajar dalam kekristenan. Itu brother. Oke. Jadi satu-satunya rasul yang pergi ke Malta. Diam dulu. Oke. Saya jelasin kamu sedikit bicara pengetahuan yang banyak. Oke. Jadi kata rasul itu dari bahasa Semit. Dia dari mana Rasul Paulus mendapat gelar itu? Ketika dia pergi ke Malta, ya di Malta di situ orang-orang memberi dia gelar rasul. Rasul itu dari kata ras, artinya apa? Besar atau pemimpin besar, rasul. Itu bukan gelar dari Tuhan, kata rasul. Tetapi kalau kata rasul dan apostolos itu dari bahasa Ibrani salis atau saliats, utusan. Itu kamu harus belajar. Jadi kalau kamu bilang dari rasalah itu wasalah, saya ketik di sini, kamu cari di Google apa ini? Ini namanya ini Gajen. Tunggu ya. Ini saya ketik di bawah. Kamu belajar tentang ini. Ini dia ada data yang tertua itu tapi sudah nggak ada lagi ya. Itu namanya Gajen Rasul, itu adalah tempat peristirahatan Rasul Paulus di Malta yang masih ada sampai detik ini. Itu berdiri dari abad pertama itu. Itu saya kasih belajar kamu. Saya kan udah bilang tadi kan yang diutus. Saya bilang tadi. Siapa yang bilang kata rasul itu artinya diutus? Kau itu pakai telinga enggak? Saya enggak mengatakan rasul itu artinya utusan. Gajen rasul itu artinya apa? Pemimpin besar. Itu gelar waktu Paulus pergi ke Malta. Di Malta dia di sana orang-orang menggunakan bahasa Semit. Ras itu artinya besar. Rasul itu artinya pemimpin besar. Makanya belajar banyak, oke? Itu makanya saya sudah ketik itu, kau belajar itu apa itu Gajen Rasul. Dan tadi dia bilang kisah para rasul adalah tulisan para rasul. Kau dari mana itu kata-kata itu? Kok gelarnya doktor? Dokter gelarnya? Itu DR, dokter DR itu dokter atau dari? Inilah maaf ya. Inilah kesalahan kita langsung menghakimi. Harusnya bertanya apa itu DR, bukan dokter langsung gitu. Dari kita menghakimi. Oh dari. Saya tanya dulu apa itu DR gitu. Ya udah, kamu bilang kisah para rasul. Ya udah, kamu bilang kisah para rasul adalah tulisan para rasul. Kamu data dari mana itu? Maksudnya gini loh. Kisah para rasul itu semua menceritakan semua kisah-kisah para rasul. Iya, itu yang penulisnya siapa? Tadi saya bilang Lukas. Salah? Saya nggak ada bilang salah. Saya nggak ada ngomong. Ya kenapa kamu komplain itu? Nggak ada saya komplain. Yang tadi Islam yang naik tadi, saya mau meluruskan dia supaya dia paham, itu aja. Saya nggak ada menyudutkan siapa. Ternyata kamu juga nggak paham di atas. Apanya yang kau luruskan? Sekarang gini, dia kan bertanyakan soal ayat itu. Ya sudahlah, makanya aku bilang kalian yang di atas dukung aja orang-orang di atas. Jangan kamu merasa kalau kamu itu yang dukung. Saya kan bukan membantah di sini. Ada saya tap layar di bawah itu tuh bagikan, di-sharekan. Oke, cukup ya. Apa-apa sih sebenarnya brother, kami berterima kasih juga brother mau meluruskan, tapi setidaknya brother saling belajar dulu lah. Karena kan firman Tuhan juga bilang di Efesus 5 ayat 21, rendahkanlah dirimu kepada yang lain dan takut akan Kristus. Artinya kita sama-sama belajar juga. Saya di dunia apologet, kalau di TikTok, Rasul tuh baru tahu. Untung Billy kasih tahu Rasul. Iya. Iya. Bro DR Luto, saya aja di dunia TikTok ini udah 6 tahun lebih. Di FB udah lumayan lama, YouTube udah lumayan lama, masuk ke TikTok, tapi kami tetap belajar juga.
Itu brother. Iya, saya bukan mau menghakimi di sini, tapi kayaknya Ya. Bang Billy kan kayaknya dia mau menyudutkan satu oknum kayak saya, setiap yang naik langsung disudutkan. Itu nggak boleh. Harusnya Saya minta kalian, makanya kalian di bawah itu untuk memperkuat iman, bertanya. Kalau naik ke atas, Abang Billy ini jangan dong. nah maksudnya di atas, dia maksudnya mau naik ke sini untuk meluruskan. Jadi kau pandang yang di atas ini, Bang Daniel, Bang Amin, ya Bang Jo, nggak bisa jelasin begitu. Oh iya, kalau saya sih cuma bukan begitu. Saya nggak begitu, nggak ada pandangan seperti itu. Itu abang udah menghakimi namanya. Cukup bro, kita tahu mana yang betul-betul bertanya, mana yang mencari kesalahan. Saya dari 2009 loh bro, itu sang debater ngomong di YouTube, tuh Abi juga tahu ya, Abi juga lama juga itu. Kami itu dalam durasi tidak sampai 20 detik, kami sudah tahu orang ini bicara ini. Orang ini mau bertanya atau hanya menyudutkan dalam durasi 20 detik. Kalau Bang Amin 20 detik. Kalau saya itu nggak sampai 20 detik, sekitar 5 detik. Bang Billy ya. 1 detik. Saya mohon jawabnya itu jangan terlalu apa ya, seperti sentimen menyudutkan. Saya mohon gini aja, kita ngomong fair. Nah, di mana saya menyudutkan? Coba abang bicara jujur lah. Aduh, sudahlah bro. Sudah cukup nanti saya ganti itu. Oke. Thank you ya bro ya. Selamat malam. God bless. Bro, DR. Ya, itu mau ada si Jeff. Kau mau bertanya naik ke sini mau apa Jeff? Selamat malam. Bersuara lah Jeff. Kamu mau bertanya apa Jeff? Iya. Gimana Billy? Udah ada kemajuan belum Billy? Oke. Jeff, kamu kan ngaku Kristen. Nah, siapa Tuhanmu, Jeff? Coba saksikan dari 300 orang. Hah? Di mana ortodoks pakai Kristen? Oh, enggak ya. Enggak lah, karena ortodoks 1 kan masih Korintus 8 pakai ayat 6. masih pakai buku yang dikatakan Saya itu para rasul, orang Kristen yaitu yang menggunakan Alkitab. 1 Korintus 8 ayat 6, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Oke. Terus kenapa Billy? Oke, apakah Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan atau salah satu Tuhan? Satu-satunya Tuhan, 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau begitu kamu tidak menjadikan bapamu itu Bapa sebagai Tuhan, betul? Karena Tuhan Yesus bukan Bapa bagimu. Bapa itu Allah, 1 Korintus 8 ayat 6. Oh, Tuhan itu Allah. Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa itu Allah. Saya cuma tanya Bapa itu Tuhan atau bukan, biar saya buka ayatnya. Kan tadi aku udah bilang, kok nanya terus Billy, Bapa itu Allah. Berarti kalau ada ayat Alkitab mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan, berarti itu ayat yang salah, setuju? Setuju tidak? Apa kau bilang tadi? Kalau ada di dalam ayat Alkitab mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan, berarti ayat itu salah atau tidak? Enggak salah. Karena mereka itu satu hakikat. Salah. Astaga, salah. Enggak salah. Bukan Tuhan. Oh, enggak salah. Kamu bilang kan enggak Yesus salah. Tidak Yesus salah. Gini, kamu kan bilang tadi Yesus itu satu-satunya Tuhan, betul Jeff? Iya kan Jeff? Ya. Nah, baru ditanya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Kamu bilang Bapak itu Allah. Coba, emang kamu ngerti arti Tuhan dan Allah? Oke. Arti Tuhan dan Allah. Sekarang yang saya tanya kamu, gelar Tuhan kepada Tuhan Yesus sebagai pencipta atau sebagai ciptaan? Menurut Ortodoks, pencipta. Bapak itu pencipta atau bukan? Pencipta. Tuhan Yesus bukanlah Bapa, betul? Betul. Berarti ada dua pencipta. Oh, jangan. Kalau sebelum kamu fitnah, belajar. Boleh Ini saya jadi Ortodoks, kamu. oke. Berarti kata Tuhan itu merujuk kepada Sang Pencipta, betul? Berarti di sini kalau kita lihat, dengar. Kamu tahu nggak arti Tuhan itu apa? Oke.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan langit. Berarti ada dua Tuhan. Setuju? Iya, mereka itu satu. Loh, saya tanya, ada dua Tuhan atau satu Tuhan? Satu, Yesus. Loh, Bapak juga Tuhan bagaimana? Mereka satu hakikat. Satu Bukan hakikat. Hakikat itu apa Yesus sih? itu, kamu baca Yohanes 1 ayat 8. Ya, saya tanya, iya, saya tanya dulu. Berarti di sini ada dua Tuhan, betul? Enggak, satu Tuhan saja. Loh, ini Bapak juga Tuhan bagaimana? Itu mereka berbicara satu hakikat. Karena Yesus itu merupakan pernyataan dari Bapa itu sendiri. Bil, coba tanya di dia, Bil. Tuhan dan Allah itu beda atau sama? Daniel, kamu itu nggak usah banyak ngomong. Coba kamu ngerti nggak arti Tuhan dan Allah itu apa? Enggak, kamu sama ya Billy saja. Saya cuma suruh nanti Billy tanya. Bapak Ya dan udah, Tuhan, kamu jangan nyaut-nyaut. Allah dan Tuhan itu Kamu sama jangan nyaut-nyaut. enggak? Kamu jangan Gitu. nyaut-nyaut. Kamu sama Billy aja. Memang berbeda nggak kata Tuhan dengan kata Allah itu dalam Alkitab berbeda ya? Ya beda dong artinya. Makanya kamu harus tahu kena dulu. juga dia ini, Bil. Kasih Roma Sebelum kamu 10 ayat tanya sama 12. saya, kamu harus ngerti pertanyaan itu. Kasih Roma Kamu 10 tahu ayat nggak arti 12. Tuhan dan Allah itu Baca, berbeda baca, pengertiannya? Baca. Baca dalam hati dulu, baca. Suruh dia baca, Bil. Dia bilang Tuhan dan Allah beda. Nah, dia ketemu lagi. Allah satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Baca, Betul itu. baca. Baca tuh, Tuhan baca. itu haruslah Allah botol. Dengar. Tuhan itu haruslah Allah botol. Tetapi pengertian Tuhan dan Allah itu berbeda. Lu yang Botol. bodoh tolong, baca tuh, baca. Botol. Lu Tuhan itu haruslah Allah. udah salah, udah main sosokan lu. Makanya otak lu Dengar, jangan dengar. ditaruh di Yang- pantat. Kebanyakan Biarkan otak saya ditaruh di mengajarin pantat Anda. nih. Diam. Lu yang diem, lu siapa? Lu ngajar-ngajarin. Diam. Biar saya Lu ajarin baru Anda. muncul Anda mau itu nggak ngerti ngajar-ngajarin yang apa-apa. udah lama. Bang Saifuddin. Ini Bang Saifuddin. Halo Bang Saifuddin. Ya. Ini Bang, mereka ini sebenarnya nggak ngerti Alkitab, tapi total gitu Bang. Abi kenal namanya Jeff Colby, apologet Albi. Ya. Kenal? Tahun berapa Abi kenal Jeff Colby, Albi? Baru saja. Sedangkan Abi kenal gua udah bertahun-tahun, PA. Emang gua butuh validasi. Gua nggak butuh validasi. Yang penting gua bukan botol yang nggak ngerti Alkitab kayak Lu kalian. yang bodoh. Baru muncul aja Coba, udah Billy, keluar. kamu ngerti Alkitab nggak? Bisa saya uji kalau kamu itu nggak ngerti Alkitab, boleh? Ampunilah. Udah turunin aja lah. Cuma bahasa botol-botol doang. Lu kira kita whisky, botol-botol. Dia bilang Allah dan Tuhan itu beda. Dikasih ayat dibilang kita botol. Dicen, gue yang ngekik, gue Amin Wijaya yang ngekik lu. Carilah yang lain. Baru muncul udah songong dia Bang Jo. Pakai mengajar-ngajarin kita Bang Jo. Belum tahu dia siapa Bang Amin. Baru muncul mau ngajarin kita Bang Jo. Bill lanjut. Billy di mute. Saya mau istirahat ya. Oke Bang Jo. Tuhan Yesus berkati, selamat istirahat. Apakah Abi? Ya. Abi, Kita jumpa lagi ya. Bang Manil, Bang Billy, semua. siap. Ya Bang Jo, Tuhan Yesus memberkati ya Bang Jo. Tuhan Yesus berkati. Thank you. Iya tuh Bang Jo nunjukin minuman kena pelanggaran. Oke, 360. Halo, selamat malam. Malam-malam. Muslim atau Kristen?
Kristen. Oke, ada yang ingin Anda tanyakan? Nah, bukan, artinya saya bukan memberikan pertanyaan, tapi saya hanya memberikan masukan atau pandangan saya tentang keimanan yang ada di Indonesia. Saya lagi membuka Komal untuk bertanya, bro. Oh, Anda memang Kristen benar? Kristen saya. Sekarang udah lah, kalau bertanya, oke. Sekarang gini. Saya bertanya boleh? Boleh. Tuhan Yesus itu bagimu Bapa atau bukan? Tuhan Yesus itu ketika sudah bangkit, maka anak itu kembali menjadi satu dengan Bapa. Oh, berarti dia bukan Bapa. Jadi dia kayak pertama dia masuk. Jadi Bapa itu kayak suatu gudang ya, seperti gudang masuk keluar mobil. Bukan. Sekarang kan garasi. Anda itu Islam atau Kristen? Saya ajarin kamu supaya kamu lebih paham. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu, Anda Islam atau Kristen? Kristen. Berarti ada Bapa, ada Tuhan Yesus. Berarti ada dua Tuhan kamu. Anda tanya saya dengan Bapa dengan anak saat ini, itu terlalu simpel dengan live di TikTok. Apakah, saya sekarang tanya Anda, apakah Anda sudah membaca semua dan membuat ringkasan semua isi dari Alkitab? Dari Perjanjian Baru sampai Wahyu. Oke, kalau kamu nggak tahu apa-apa di Alkitab, bertanyalah. Oke, nggak usah menasihatin. Saya tahu. Oke, kalau begitu Tuhan Yesus itu Bapa atau bukan? Kan Tuhan Yesus itu diturunkan. Siapa yang turunkan? Ya Allah Bapa lah. Oh, berarti Tuhan ada dua, ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus kita ini. Sekarang saya tanya, kalau singa melahirkan anaknya, tetap nggak singa dia? Iya, berarti ada ibunya, ada anaknya, ada dua, betul? Sekarang gini, saya tanya, kalau singa melahirkan anaknya, yang dilahirkan singa atau tidak? Iya, singa, berarti ada dua di situ, ada Maya sama anaknya, betul? Nah, kalau saya lihat dari cara omongan Anda itu sepertinya sudah masuk sesuatu. Anda mengambil kesimpulan menyamakan singa melahirkan anak, singa bukan. Jadi Anda mau mengatakan Allah melahirkan anak, disebut Allah bukan. Sejak kapan Allah melahirkan? Lah, maksudnya itu. Loh, kenapa Anda memakai perumpamaan singa melahirkan anak? Apple to apple. Jelas baca di Perjanjian Baru bahwa Tuhan menurunkan apa? Dengan daging. Menurunkan apa? Jelasnya di mana ada kata sehat di dalam Alkitab? Kamu yang mabuk atau saya? Kamulah yang mabuk. Dari caramu aja dulu dan cara bicaramu itu, saya nggak ada aura positif gitu. Oke. Sekarang di mana di dalam Alkitab ada kata zat? Lah, kita kan bicara ini bukan Kristen, semua agama kan? Kamu Islam atau Kristen? Lah, saya tanya dulu. Saya Kristen, kamu Islam atau Kristen? Saya tanya dulu, kamu udah baca semua dari Perjanjian Lama ya? Kamu jawab yang kemana-mana. Ini orang ini. Indonesia ini heran saya. Indonesia heran. Bro, sibuk bahas agama, sibuk bahas teman, sibuk bahas kitab orang lain. Bro, kita di sini membahas tentang Alkitab. Kita tidak pernah membahas kitab orang lain. Dari siapa yang ada yang mas gitu? Sebentar Bang Amin. 360 ya, Bang 360. Ya. Bang 360 tadi kan mengambil analogi singa melahirkan anak ya. Berarti dia singa juga ya. Betul? Sekarang saya tanya dulu. Saya bilang seperti itu. Tujuannya apa? Bro, kalau bodoh nggak usah banyak mulut. Oke? Bukan bertanya kamu.
Artinya kalau singa melahirkan anaknya, ada berapa singa di situ? Kalau singa melahirkan anak, ada berapa singa di situ? Bung, kalau bicara seperti itu, ale ketahuan sing ada roh kudus. Ale Kamu yang nggak ada roh. Kamu yang tidak mengenal Tuhan. Sing bisa dipercaya itu. Kamu tidak mengenal Tuhan, mau diajarin kamu bal. Yo, kamu yang kasih analogi. Kamu nggak pintar. Kamu yang kasih analogi. Bukan masalah pintar. Saya tanya dulu kamu, ada nggak manusia yang pintar beragama? Ada nggak manusia yang pintar berpintar? Kamu nanya apa sih? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Anda tuh yang tidak pintar sama sekali dan Anda tidak ada Roh Kudus. Karena apa? Karena ya kau membandingkan dia yang satu-satunya datang dalam berupa daging, kau bandingkan dengan singa yang melahirkan. Sejak kapan Allah melahirkan anak? Jangan kau sandingkan, nggak apple to apple. Jangan kayak Esra Soru. Anak singa disebut singa gak? Artinya Allah itu menurunkan menjadi daging, menjadi manusia. Bawakan saya ayatnya, Allah menurunkan. Bawakan saya ayatnya. Oke, jadi begini ya. Makanya kebanyakan orang Kristen ini memang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika ditanya untuk mereka mempertanggungjawabkan, ngeyel. Makanya tolong deh, kalian ini hanya menghasilkan apa? Pemurtatan. Naik di Komal Muslim, jawaban seperti ini, itu menunjukkan apa? Orang Kristen tidak mengenal Tuhannya. Begini kalau naik ke tempat Komalnya Muslim, bikin malu. Coba kau pakai otak sedikit lah ya. Analogi kamu itu sesuai nggak dengan konsep ketuhanan? Belajar. Kayak mengatakan bahwa seperti singa melahirkan anak, berarti di situ ada dua singa. Kau itu otaknya itu tolonglah dipakai, bro. Kalau bodoh gak usah besar mulut. Sedikit bicara, otak berpikir. Memang kali ini memang kalau nggak tahu nyimak, banyak belajar, bertanya, biar kami yang jawab. Yang tadi itu ya, si Jeff Colby itu, dia itu sekolah itu, dia dari ortodoks, nggak ada isi otaknya. Sekolah di mana dia? Hah? Dia bilang dia sekolah katanya. Sekolah apa? Kalau orang sekolah dia ngerti. Pada saat saya tanya hermeneutik itu apa, nggak tahu. Exegesis apa? Nggak tahu. Iya. Nah, dia bikin perumpamaan singa melahirkan. Singa betina melahirkan anaknya, sudah dua singa. Belum tinggal dipanggil bapaknya. 3 singa, berarti kau 3 Tuhan. Belajarlah kau itu, bro. 1 katanya. Baru kau bilang 1, itu namanya penipu itu. Belajarlah kalian. Makanya itu bertanya, merendahkan diri. Nggak ada tahu apa-apa. Nah, orang-orang seperti kalian ketika meninggalkan kekristenan bangga, baru bersaksi kebohongan. Oh, di Kristen begini. Padahal kalian aja yang bodoh tentang kekristenan sendiri. Ada bicara Anda bicara Anda itu. Mas, saya turun dulu ya. Maaf ya. Sudah 3:30 sih. Cara bicara Anda. Pak Saifuddin, saya pamit dulu ya teman-teman semua ya. Oh, Natali, Bro Amin. Oke, Bro Daniel, berkati. Melainkan roh. Roh itu apa? Bang Daniel, God bless. God bless. Lemah lembut, rendah hati apa? Anda bicara bodoh, tidak tahu apa-apa. Anda itu nggak punya roh. Makanya kalau kamu punya roh juga, tolong kalau bodoh Anda ya bodoh. punya roh, tidak seperti itu cara bicara. Diam. Mendengarkan. Jadi kalau teman-teman ya, kalau ada yang meninggalkan kekristenan, bagi saya itu wajar. Karena orang-orangnya kualitasnya seperti ini kekristenan. Seperti kamu itu menyiarkan keimanan, bicara bodoh, bicara tidak sekolah, menjengkel orang lain. Bukan. Tahu nggak arti buah roh? Buah roh belajar dulu kamu buah roh. Baru. Kalau kamu punya buah roh, kamu pintar. Tapi ternyata kamu bodoh, brother. Sorry.
Jangan ngomong-ngomong bro. Anda sendiri menyandingkan yang satu-satunya itu sang penguasa. Anda sandingkan dengan singa yang melahirkan. Nggak ada roh kudus Anda. Disandingkan dengan singa. Kebanyakan nonton Extrasoru dia tuh. Anak singa disebut apa? Nggak, kalau anak Allah disebut. Sejak kapan Allah beranak? Oke. Wafat, selamat malam Wafat. Ini kayak ada angin badai di sini. Wafat. Ya, selamat pagi. Ini makin pagi makin seru aja sih saya nyimaknya. Ya sebelumnya saya menyapa dulu lah untuk kakak hostnya, Kak Putri, Pak Sepudin, Bang Amin, Kakak Natali, dan juga Bang Billy, dan yang suka. Oke, salam. Semoga sehat selalu. Thank you Bang Wafat, terima kasih. Jadi memang ya perjuangan di sini banyak orang Kristen juga memang mereka tidak paham, tapi ketika mau diberitahu mereka rasa mereka itu pintar. Jadi saya itu sering nonton juga ya teman-teman Kristen naik di komalnya Muslim, ditanya jawabannya tidak jelas, jawabannya kebingungan, itu diketawain, diolok-olokin. Makanya kalau ada kesempatan bertanya, ya. Itu. Ada yang bertanya, Abi masih sehat itu? Lihat aja lah sehat-sehat beliau. Wafat. Ya, Abi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang wafat ya nama wafat ya masih hidup. Mayat saya sudah dibawa ke Indonesia katanya. Oh gitu ya, Abi. Dan viral udah beberapa bulan yang lalu. Betul ya, saya juga pernah mendengar dan melihat berita. Itulah kebencian mereka. Ya kalau untuk saya sih enggak apa ya Bi ya, istilahnya ngomong pun enggak bisa juga ya, dari sebelah pihak, dari Abi pun, dari hukum pun yang kami enggak, karena kami adalah rakyat biasa. Oke. Jadi kita di sini juga banyak teman-teman Muslim juga yang baik ya. Dari tadi ku perhatikan Bang Wafat ini, dia adalah orang Muslim yang baik. Terima kasih. Insya Allah. Wafat ini Muslim ya?